Halo warga sipil, selamat datang kembali di operasi militer. Pindad telah menyelesaikan proses pembangunan medium tank melalui program kolaborasi bersama FNSS yang merupakan perusahaan industri strategis asal Turki. Dari kolaborasi tersebut, Pindad telah memperoleh pengalaman, pengetahuan, dan referensi standar internasional mengenai pengembangan tank. Lahirnya medium tank Harimau ini menjadi sebuah langkah besar Indonesia dalam hal industri pertahanan, sehingga bisa menghasilkan produk-produk pertahanan yang inovatif dan berteknologi tinggi. Medium tank Harimau merupakan salah satu dari 7 program pengembangan strategis pemerintah untuk meningkatkan kemampuan industri pertahanan dalam membangun penguasaan teknologi menuju kemandirian alutsista dalam negeri. Tank Harimau atau tank Kaplan dilengkapi berbagai teknologi terkini, diantaranya sistem kewaspadaan mandiri yang menggunakan kamera 360 derajat, lalu sistem alarm ketika ditarget musuh, kemudian sistem pemburu musuh yang berfungsi untuk memudahkan pencarian musuh dan eksekusi musuh dengan cepat dan mudah. Selain itu, Harimau juga dibekali sistem manajemen pertempuran. Hal ini memudahkan segala informasi yang diperoleh pasukan dapat diproses dan diakuisisi secara real time untuk menginformasikan situasi terkini di lapangan kepada pasukan lain maupun kepada pusat komando. Sedangkan dalam hal sistem proteksi, tank Harimau telah dilengkapi dengan sejumlah proteksi canggih, diantaranya standar 4569 level 4 untuk bertahan dari tembakan peluru balistik berproyektil 14,5 mm, dan standar 4569 level 5 untuk bertahan dari serangan peluru kaliber 25 mm yang telah menggunakan teknologi penembus lapis baja atau armor piercing discarding support tracer. Medium tank Harimau memiliki bobot 30 ton dan mampu melaju dengan kecepatan maksimum 70 km per jam berkat mesin diesel Caterpillar C13. Tank medium Harimau didesain khusus untuk daerah operasi tropis seperti hutan Indonesia karena memiliki bobot lebih ringan dari main battle tank yang memiliki bobot hingga 60-an ton. Untuk mengoperasikannya, medium tank ini membutuhkan 3 orang personil yang terdiri dari komandan, penembak, dan pengemudi. Tank ini tidak membutuhkan kru untuk mengisi peluru karena sudah dilengkapi pemuat peluru otomatis atau autoloader dengan 12 butir peluru di kubah atau turret dan 26 butir peluru cadangan di dalam lambung tank atau hull. Dalam hal persenjataan, medium tank Harimau dilengkapi meriam Cockrell 105 mm high pressure yang bisa memuntahkan munisi kaliber 105 mm yang dikembangkan oleh Pindad. Munisi 105 mm yang dikembangkan Pindad juga merupakan munisi yang digunakan pasukan artileri Medan. Selain meriam 105 mm yang bisa bergerak atas bawah dengan sudut elevasi minus 10 hingga 42 derajat yang menguntungkan tank dalam pertempuran urban atau kota, medium tank Harimau juga dilengkapi senjata tambahan berupa senapan mesin koaksial kaliber 7,62 mm dan granat asap. Granat asap bisa difungsikan untuk berbagai tujuan, seperti alat isyarat atau komunikasi darat, alat penanda zona sasaran atau pendaratan, dan sebagai media menyembunyikan pergerakan atau manuver tank. Sebagai kendaraan tempur, dalam proses produksinya, tank medium Harimau telah melewati berbagai uji kelayakan di berbagai aspek. Tank medium Harimau telah menjalani firing test atau uji tembak di Pusat Pendidikan Infanteri Cipatat, Kabupaten Bandung. Tujuan dari firing test adalah untuk memperoleh data kemampuan turret yang menopang Cannon 105 mm dalam kondisi baik-baik saja, alias memenuhi persyaratan sesuai spesifikasi desain terbaru yang mendapatkan berbagai peningkatan. Firing test dijalani medium tank Harimau dengan posisi diam di tempat dan target tembakan statis berukuran 4x4 meter dengan jarak 1250 meter dari posisi tank. Pengujian tembak diawali dengan posisi mengarah ke depan dalam posisi diam, lalu dilanjutkan dengan arah kanan, arah kiri, dan diakhiri arah belakang. Masing-masing posisi tembak dilakukan pengujian dengan menggunakan peluru sebanyak 1 butir. Hasil uji tembak medium tank Harimau sukses menembak tepat sasaran dengan turret tetap stabil dan seluruh fungsi turret berfungsi baik sesuai persyaratan. Setelah sukses melewati uji tembak, medium tank Harimau selanjutnya menjalani uji ledak tank. Dalam uji ledak tank, Direktur Utama PT Pindad Abrams Mose mengatakan, uji ledak tank medium ini merupakan yang pertama di Indonesia yang dilakukan dengan ranjau yang diledakkan seberat 8 kg TNT di bawah hull atau di bawah lambung tank.
dan 10 kg TNT yang diletakkan di trek. Hasil dari uji ledakan ini didapati ledakan TNT memberikan efek kerusakan pada rantai tank sebelah kiri, dan hal ini masih terbilang wajar. Namun yang menggembirakan adalah efek ledakan TNT tidak berpengaruh banyak terhadap bodi tank secara keseluruhan. Tujuan dari uji ledak tank ini pada dasarnya untuk mengkonfirmasi bahwa desain telah sesuai level proteksi ranjau yang ditetapkan TNI AD dan menguji kemampuan kendaraan dalam melindungi awak kendaraan dari ancaman ranjau yang ditetapkan dalam level standar, sehingga awak di dalamnya tidak mengalami luka atau cedera fatal yang menyebabkan kematian akibat ledakan yang ditimbulkan. Untuk mensimulasikan awak kendaraan, maka dipasanglah sebuah manekin khusus atau replika manusia sebagai crash test dummy yang dilengkapi sensor untuk mengukur daya rusak akibat ledakan, sehingga besaran cedera terhadap personil di dalamnya dapat diketahui dan diukur sesuai standar. Secara kasat mata, bisa dikatakan medium tank Harimau berhasil lulus melewati uji ledak TNT ini. Setelah melewati uji ledak tank, selanjutnya adalah uji mobilitas tank yang meliputi tes mobilitas pada kemiringan hingga 30 derajat, tes rintangan tegak, tes rintangan balok, tes tanjakan 45-60 derajat, tes pengereman pada tanjakan 45-60 derajat, tes melewati bukit pasir dan lumpur, hingga uji ketahanan kendaraan 24 jam. Tank Harimau digadang-gadang akan menjadi pengganti tank-tank lawas TNI seperti AMX-13 buatan Prancis dan Scorpion buatan Inggris. Itulah medium tank Harimau made in Bandung alias PT Pindad yang berkolaborasi dengan FNSS Turki. Angkat topi untuk Pindad, semoga bisa terus melakukan pengembangan dan pembangunan alutsista berteknologi mutakhir menuju TNI yang jauh lebih kuat. Terima kasih sudah menyimak warga sipil, jangan lupa klik like jika kamu menyukai video ini dan subscribe biar kita bisa berjumpa kembali di pembahasan berikutnya. Sayonara.